Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang berada di Jalan Utama Serpong, tepatnya di BSD. Nama jalannya Jalan Pahlawan Seribu. Kata pahlawan tentunya menarik untuk dibahas. Pastinya ada peristiwa perjuangan pada masa awal kemerdekaan di Serpong. Untuk itu, ikuti saya, kita akan cari tahu tentang Pahlawan Seribu. Dari sinilah kata Jalan Pahlawan Seribu itu diambil. Meski namanya Taman Makam Seribu, bukan berarti ada 1000 makam pahlawan yang ada di Taman Makam Pahlawan ini. Hanya ada 238 makam, ditambah 2 makam lagi, jadi 240 makam. Seluruh makam dicat putih dengan sedikit warna merah pada bagian atas kayu nisan. Ada beberapa makam adalah pahlawan tak dikenal. Taman Makam Pahlawan ini memiliki luas 9.835 meter. Kata 1000 diambil dari teriakan pengelora semangat, yaitu kata serbu. Tapi ada juga yang menyatakan 1000 itu menjadi pilihan kata yang paling tepat untuk menggambarkan secara simbolis betapa banyak warga masyarakat Banten yang ikut berjuang melawan penjajah Belanda pada waktu itu. Media online IDN Time mengisahkan kejadian peristiwa Pahlawan Seribu dengan judul Kisah Darah dan Takbir Laskar Banten terkubur di Taman Makam Pahlawan Seribu, Serpong, dengan narasumber Bapak TB Sosrenda, sejarawan dan budayawan Tangerang, yang saya sarikan sebagai berikut. Ada 2 versi kisah ini. Versi yang pertama, keberadaan pasukan NICA, Netherlands Indies Civil Administration, dan Inggris yang bermarkas di kantor perusahaan perkebunan Belanda yang sekarang PTPN di Cilenggang. Dikeluhkan masyarakat, pasukan NICA yang di dalamnya ada pasukan Gurkha, pasukan Inggris asal India, sering usil terhadap warga. Warga mengadu kepada Haji Muhammad Yusuf, lurah. Singkat cerita, Haji Muhammad Yusuf pergilah ke Banten Barat meminta pertolongan kepada Kiai Haji Ibrahim, seorang ulama masyhur di wilayah Lebak, yang kemudian bersama pasukannya melakukan long march menyusuri jalur kereta hingga sampai di Serpong. Sedangkan versi kedua menyebutkan Banten merasa terancam dengan didudukinya Serpong oleh NICA. Pada tanggal 23 Mei 1946, pasukan laskar dari desa Samperen, Kecamatan Maja, suatu tempat yang dekat dengan garis demarkasi, berjalan menuju Serpong. Versi ini juga menjelaskan pasukan berkekuatan 400 orang dipimpin Kiai Haji Ibrahim. Sampai di Tenjo, bergabung laskar dari Tenjo dipimpin Kiai Haji Harun, ulama terkenal sebagai Abuya Tenjo, berjumlah 300 orang. Pada tanggal 25 Mei 1946, pasukan terus berjalan menuju Parung Panjang dalam misi mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamirkan dan mengusir pasukan NICA di Serpong. Jumlah pasukan terus bertambah, di antaranya dari Kampung Sengkol, pimpinan Jaro Tiking, dari Rangkas Bitung, pimpinan Mama Hasim, dan pasukan laskar pimpinan Napsirin Hadi dan Muhammad Mansur. Sampai di Kademangan, Serpong, 25 Mei 1946 malam, para pimpinan berunding untuk mengatur siasat pertempuran.
Esok harinya, tanggal 26 Mei 1946, mereka melancarkan serangan. Laskar Rakyat Banten di bawah pimpinan Kiai Haji Ibrahim dengan hanya menggunakan senjata tajam dan teriakan takbir membuat pasukan Belanda waspada dan siap mengambil posisi di tempat-tempat strategis. Pasukan Laskar Banten maju terus dengan mengumandangkan takbir. Di lain pihak, pasukan Belanda gencar menembak dengan senapan-senapan mesin di tempat-tempat strategis, seperti di atas bukit, di sekitar jalur penyerangan Laskar Banten. Alhasil korban berjatuhan di pihak Laskar Banten. Suara takbir lambat laun melemah dan akhirnya tidak terdengar lagi. Sekitar 200 Laskar Banten gugur, termasuk Kiai Haji Ibrahim dan Jaro Tiking. Untuk mengurus dan memakamkan jenazah para korban, Nafsirin Hadi berhasil menemui pimpinan tentara Belanda, Letnan Kenil. Permintaan dikabulkan, jenazah hanya boleh dikuburkan oleh 4 orang dan waktunya hanya sampai pukul 6 sore. Korban dari Laskar Banten dikubur secara massal dalam 3 lubang besar. 1 lubang untuk Kiai Ibrahim sendiri dan 2 lubang yang lainnya untuk korban yang lain. Pada tanggal 27 Mei 1946, tempat pemakaman itu kemudian diberi nama Makam Pahlawan 1000 Serpong. Letaknya di Kampung Priang, Serpong, yang saat ini sudah menjadi jalan ke arah Cisauk, Kabupaten Tanggerang. Lokasinya akhirnya dipindahkan ke tempat yang sekarang dari lokasi titik pertempuran. Bapak TB Sosrenda meyakini jumlah korban 700 orang dimakamkan 2 lubang. 1 untuk Kiai Haji Ibrahim, 1 lagi untuk 699 laskar yang dimakamkan secara massal. Serangan itu gagal disinyalir ada pengkhianat dari pihak Laskar sendiri. Selain itu juga karena pasukan Nika sudah sangat siap dan sistematis menempatkan senapan-senapan mesinnya di tempat-tempat strategis. Tentu saja persiapan itu perlu informasi rinci tentang pergerakan Laskar Banten. Demikian IDN Time. Itulah kisah pahlawan 1000 yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Ini adalah video pertama, nanti akan ada video kedua. Demikianlah video episode pertama ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.